sedikit berlebihan rasanya kalau menyasar Gubernur DKI Anies Baswedan dengan sebuah tuduhan melakukan tindak pidana. Jadi ini adalah soal yang terkait dengan amanat, dengan bagaimana Anies Baswedan menjalankan pemerintahan di DKI. Karena kalau setiap pelanggaran pidana itu dibebankan kepada penyelenggara negara, karena ada warga negara yang melanggar tindak pidana, maka sesungguhnya nanti bisa-bisa presiden pun bisa kena tindak pidana. Katakanlah misalnya presiden melemahkan KPK misalnya, kan bisa diinterpretasikan sebagai menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi misalnya, atau menyalahgunakan kewenangan misalnya. Kan tidak begitu perspektifnya, Sobat Era sekalian. Jadi terhadap Anies Baswedan, saya setuju kalau dilakukan upaya-upaya administratif sepanjang dimungkinkan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat atau pemerintah nasional, dan juga upaya-upaya politik lokal oleh DPRD DKI sepanjang konstelasi memungkinkan. Refli Harun, jika Anies dipidana maka Presiden Jokowi juga bisa kena tindak pidana. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menilai, upaya menyasar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pelanggaran pidana merupakan langkah kepolisian yang berlebihan. Menurut saya berlebihan kalau menyasar Anies Baswedan dengan sebuah tuduhan tindak pidana. Karena ini hanya terkait amanah, bagaimana Anies menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Begitulah ujar Refli Harun. Refli menilai pelanggaran pidana masyarakat tidak bisa dibebankan oleh penyelenggara negara. Jika demikian, maka Presiden Joko Widodo juga bisa kena tindak pidana. Kalau setiap pelanggaran pidana dibebankan kepada penyelenggara negara karena ada warga negara yang melanggar, maka sesungguhnya nanti bisa-bisa Presiden pun bisa kena tindak pidana. Katakanlah Presiden melemahkan KPK, misalnya, kan bisa diinterpretasi sebagai menghalang-halangi pemberantas tindak pidana korupsi atau menyalahkan kewenangan, misalnya. Kan tidak begitu perspektifnya. Begitulah papar Refli Harun. Menurutnya Anies Baswedan hanya akan mendapat upaya-upaya administratif, bukan tindak pidana. Jadi terhadap Anies Baswedan, saya setuju dilakukan upaya-upaya administratif oleh pemerintah pusat dan juga upaya politik lokal oleh DPRD DKI Jakarta. Jadi jangan sampai kepala daerah yang dipilih secara demokrasi itu justru bisa dijatuhkan oleh mekanisme di luar demokrasi itu sendiri. Begitulah cetusnya. Refli menjelaskan soal penegakan protokol kesehatan yang dilanggar oleh Habib Rizik Syihab merupakan kewenangan gubernur atau kewenangan polisi. Dijelaskan kalau kewenangan gubernur maka landasannya adalah peraturan gubernur dengan cukup memberikan sanksi administratif. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ini adalah kewenangan Gubernur DKI Jakarta. Tapi rupanya penegak hukum memiliki logika lain. Ini adalah kewenangan mereka dalam ranah pidana, karena ada dugaan tindak pidananya. Ia memaparkan dalam pasal 9 ayat 1 dalam Undang-Undang Karantinaan 2018, menjelaskan mengenai orang yang menghalang-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun jika dilihat acara Habib Rizik bukan menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebab kedaruratan kesehatan itu pernyataan yang sudah dinyatakan oleh pemerintah. Kedaruratan kesehatan masyarakat itu sesuatu yang sudah dinyatakan, memang negara dalam kondisi darurat. Jadi pasal ini bisa debatable. Karena kejadian tersebut harus dibuktikan memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Padahal kedaruratan masyarakat sudah dinyatakan. Jadi pemerintah yang mengatakan kedaruratan kesehatan masyarakat bukan karena kejadian di pernikahan Putri Habib Rizik Syihab. Begitulah pungkas Refli Harun. Sekjen HRS Center Haikal Hasan atau Babe Haikal mengomentari pernyataan pihak kepolisian terkait kerumunan massa Gibran, putra Joko Widodo di Solo.
Dilansir akun Twitter Republika, polisi memastikan kerumunan yang tercipta saat proses pilkada telah diatur undang-undang. Tidak bisa disamakan dengan kerumunan massa Maulid Nabi di kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan. Oh gitu, celetuk Babe Haikal di akun Twitter @haikal_hasan. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono membeberkan terkait tidak ditindaknya kerumunan massa pendukung calon wali kota Solo tersebut. Menurutnya, 2 kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta, dan Solo merupakan kasus yang berbeda. Jangan samakan kasusnya, di Solo itu urusan pilkada. Di sana ada pengawasnya, Bawaslu. Begitulah tegas Awi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Awi meminta agar semuanya bisa membedakan 2 kasus kerumunan tersebut. Ia menegaskan pilkada secara konstitusional sudah diatur dalam perundang-undangan, termasuk turunan-turunannya sampai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, telah disusun sedemikian rupa. Bahkan maklumat terakhir Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pun terkait dengan pilkada. Peraturan perundang-undangan sudah mengatur semuanya, penyelenggara pun sudah diatur sedemikian rupa, dan ini amanat undang-undang, jangan disamakan dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Begitulah tutur Awi. Kendati demikian, sesuai dengan peraturan atau instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Polri bersama TNI, pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya melakukan patroli bersama. Juga melakukan pengawasan, menerbitkan. Tadi bilang kalau ada kerumunan tentunya dibubarkan. Itu namanya menertibkan. Termasuk sekarang kita melakukan operasi justisi, itu salah satu amanat Inpres 6 tahun 2020 dan terakhir penegakan hukum. Begitulah terang Awi. Sebelumnya persaudaraan alumni 212 mempertanyakan proses hukum terhadap acara yang digelar HRS. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin pun menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga pantas diperiksa polisi karena membiarkan kerumunan terjadi saat pendaftaran Gibran Raka Buming Raka dalam Pilwalkot Solo September lalu. Kapolri juga harus copot Kapolda Jawa Tengah dan periksa Gubernur Jawa Tengah karena kampanye anaknya Jokowi. Begitulah kata Novel. Politikus Partai Gerindra Fadlizon menyatakan bahwa instruksi menteri tidak dapat mencopot kepala daerah terpilih. Hal itu disampaikan untuk menanggapi penerbitan instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19. Mana bisa instruksi menteri bisa mencopot kepala daerah? KDH dipilih oleh rakyat dan prosedur pemberhentian melalui proses panjang, bukan oleh Inmen. Tulis anggota DPR Fadlizon. Adapun seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian merilis instruksi Mendagri nomor 6/2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19. Pada aturan ini, kepala daerah dapat diberi sanksi hingga pemberhentian dari jabatan apabila terbukti mengabaikan penerapan protokol kesehatan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan instruksi Mendagri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas kabinet di Istana Merdeka. Berdasarkan itu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitulah kata Safrizal dalam keterangan resmi. Terdapat beberapa poin yang diinstruksikan Mendagri kepada seluruh kepala daerah dalam aturan tersebut. Pertama, kepala daerah secara konsisten menegakkan protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah. Langkah itu berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut. Kedua, kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19 dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis, dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir. Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Keempat, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Begitulah ujarnya. Berdasarkan instruksi pada diktum keempat lanjut Safrizal, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian. Sementara itu, Inmen tersebut keluar hanya berselang 1 hari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat saat pernikahan anak Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab. Sekitar 10.000 orang berkumpul menghadiri acara pernikahan tersebut. Pemprov DKI juga telah memberi sanksi kepada Rizik Syihab dengan denda 50 juta rupiah.